Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara-lun dimanapun berada, selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melakukan penyemprotan perdana, penyemprotan pertama untuk padi MR337 kita. Ini usia tanaman padi kita hari ini tepat 8 hari setelah pindah tanam. Dan penyemprotan ini kita lakukan untuk memberikan perlindungan kesehatan pada daun padi kita, juga untuk melindungi akar-akar tanaman padi kita, juga untuk memberikan kesehatan tanahnya. Serta penyemprotan ini kita harapkan dapat memberikan dukungan rangsangan pertumbuhan awal yang dapat membantu proses peranakannya menjadi lebih maksimal. Nah, sedulurku, sebelum kita membahas apa saja yang kami pergunakan, sebaiknya bagi sedulurku yang baru saja bergabung, ya kalau berkenan silakan mendukung kami, subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Serta boleh dikomentari jika apa yang kami kerjakan, apa yang kami sampaikan ini masih kurang tepat menurut sedulurku. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan langsung saja sedulurku, untuk penyemprotan hari ini guna mencapai beberapa tujuan seperti kita sebutkan di awal tadi, maka tentunya untuk penyemprotan hari ini pertama sekali kita memberikan 1 sendok makan fungisida Envoy. Fungisida Envoy ini adalah fungisida yang berbahan aktif mancozeb dan juga trisiklazol. Serta di dalam fungisida Envoy ini mengandung unsur mangan dan juga zinc. Sehingga kombinasi dari beberapa unsur yang terkandung di dalam fungisida Envoy ini tentunya selain bisa memberikan kesehatan terutama pada perakaran tanaman padi kita, juga dapat membantu menunjang proses pertumbuhan awalnya. Namun fungisida Envoy ini karena dia berbahan aktif trisiklazol, salah satu bahan aktif dari golongan triazol yang katanya dapat menghambat pertumbuhannya, maka untuk penggunaan pada tanaman padi seperti ini atau usianya lebih kurang 8 hari setelah tanam seperti ini, kita berikan 1 sendok makan saja untuk dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadi penghambatan pada pertumbuhan tanaman padi kita. Nah, kemudian sedulurku, kita tambahkan 2 sendok makan Ultradap. Penggunaan pupuk Ultradap pada penyemprotan kali ini jelas memiliki fungsi untuk merangsang pertumbuhan awalnya, di mana Ultradap mampu memberikan manfaat yang cukup baik pada proses pembentukan batang, juga dapat menjadikan batang tanaman padi kita menjadi lebih kokoh. Maka kemudian sedulurku, setelah rangsangan pada proses pembentukan batang, agar batang itu menjadi kuat telah kita kerjakan, tentunya kita perlu juga melindungi batang tersebut dari yang namanya serangan ulat, agar batang-batang yang akan menjadi lebih baik nantinya ini benar-benar bisa sehat. Maka pada penyemprotan kali ini kami tambahkan 2 sendok makan insektisida Pandawa. Nah, sedulurku, insektisida Pandawa ini adalah insektisida dengan 2 bahan aktif, yaitu ada thiamethoxam dan juga bisultap. Dan insektisida Pandawa ini katanya memiliki efek kerja translaminar yang dapat menembus ke bahagian dalam jaringan dari batang padi kita. Tujuan daripada penggunaan insektisida Pandawa ini adalah untuk mengendalikan atau mencegah ataupun mengatasi serangan hama ulat. Juga dapat mengendalikan hama putih palsu, atau dalam bahasa yang paling sering disebut adalah caper. Maka kemudian untuk dapat menguatkan kerja daripada insektisida Pandawa ini, kami tambahkan juga
40 ml insektisida spontan. Nah, insektisida spontan ini adalah insektisida yang berbahan aktif dimehipo. Di mana kita ketahui bahwa insektisida berbahan aktif dimehipo seperti spontan ini adalah insektisida yang dapat mencegah dan mengatasi hama penggerek batang. Maka pada kondisi penyemprotan seperti ini, penggunaan insektisida spontan ini lebih terfokus untuk pencegahan kemunculannya hama penggerek batang. Kemudian sedulurku, terakhir ini kita tambahkan juga 40 ml Ambition. Nah, penggunaan lebih kurang 40 ml Ambition ini bertujuan pertama sekali tentunya adalah untuk mempercepat proses penyegaran pada tanaman padi vegetatif kita. Sekalipun pada usia 8 hari setelah tanam seperti ini, tanaman padi kita sudah benar-benar keluar daripada stresnya, maka penggunaan Ambition itu tentunya juga dapat merangsang perkembangan akar pada tanaman padi kita. Sehingga dengan sehat dan bugarnya akar tanaman padi, itu jelas dapat menyebabkan penyerapan nutrisi dan unsur haranya menjadi lebih baik, sehingga proses pertumbuhannya tidak lagi terhambat. Nah, Ambition itu sendiri adalah salah satu zat aktivator tanaman yang memiliki kandungan asam amino, asam fulfat, dan juga ada unsur hara mikronya. Dan sedulurku, rencana awalnya penyemprotan perdana untuk tanaman padi ini kami kerjakan setelah proses pemupukan pada tahap pertamanya. Namun ini terpaksa kita kerjakan lebih buru-buru mengingat 1 atau 2 hari ke belakang tanaman padi ini juga diserang yang namanya kepinding tanah. Maka untuk dapat mengusir kepinding tanah tersebut tentunya juga dibutuhkan penyemprotan-penyemprotannya, dan oleh karenanya lah penyemprotan ini kita kerjakan saja sekaligus. Nah, kemudian dari semua pencampuran yang telah kita kerjakan itu, apakah dapat mengendalikan hama kepinding tanah? Menurut kami jawabannya memang iya dapat dikendalikan, karena di dalam campuran pestisida yang kita aduk itu mengandung insektisida Pandawa dengan Thiamethoxam dan Bisultap, kemudian ada juga dimehipo. Dan apakah itu terbukti? Ya, jawaban kami karena di sini hampir umumnya petani kami di sini untuk mengendalikan hama kepinting tanah yang datang saat ini, itu kebanyakan dari mereka memang menggunakan insektisida Pandawa. Dan mungkin sedulurku, setelah penyemprotan ini 2 hari ke depan ini langsung kita lanjutkan dengan pemupukan pertamanya. Semoga kondisinya mendukung, cuacanya mendukung agar jadwal kita tidak banyak yang bergeser. Dan untuk sedulurku yang ingin mengetahuinya lebih lengkap, ya silakan mengikuti channel ini, silakan notifikasi setiap pemberitahuan dari kami. Dan mungkin demikian saja sedulurku, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Baik, kami cabut diri, salam hormat, dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru bergabung, dan bagi Anda yang sudah bergabung, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan banyak masukan kepada kami. Baik, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.